Hai guys, baik lagi bersama gua Juli di Story Justel. Dan di video kali ini gua akan mengekspor Sukabumi. Kita sekarang berada di Sukabumi guys, tepatnya di Curug Cimarinjung yang berada di Kabupaten Sukabumi guys. Di sini selain curugnya yang indah, di belakang juga ada pepohonan buat view foto-foto kalian ya guys. Oke, ingin tahu kelanjutan videonya? Tetap ikutin channel saya di Story Justel. Keindahan alam Geopark Ciletuh yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi ternyata telah dikenal sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Tentu saja di zaman tersebut, Ciletuh belum dijadikan sebagai geopark. Status itu baru disandang pada tahun-tahun 2018 silam oleh UNESCO Global Geopark. Di tahun 1709 seorang administrator Belanda bernama Jan van Riebeeck melakukan perjalanan laut menuju Pelabuhan Ratu untuk misi perdagangan. Di tengah perjalanan ia mendaratkan perahunya di kawasan pantai Ciletuh. Sejak saat itulah, hanya ada dua kawasan pantai di sepanjang perairan selatan Sukabumi yang sangat populer di masa penjajahan Belanda, yakni Pelabuhan Ratu atau dikenal dengan nama Winkoksbaai dan Pantai Ciletuh atau Sanbaai. Sementara pantai Ujung Genteng baru dibangun akhir 1930-an. Sudah bisa dibayangkan, kala itu kawasan Ciletuh masih dikelilingi oleh hutan belantara. Konon untuk memasuki kawasan tersebut hanya bisa ditempuh melalui jalur laut. Di tahun-tahun 1890 sampai tahun 1923, terdapat kapal uap yang khusus melayani perjalanan laut untuk rute Pelabuhan Ratu Ciletuh. Seiring waktu, bangsa Belanda mulai membuka kawasan perkebunan di sekitar Ciletuh. Sejak saat itulah, tidak sedikit orang yang mulai berani memasuki Ciletuh melalui jalur darat. Perlintasan menuju objek wisata Ciletuh kian ramai setelah adanya tempat berburu yang dibuka di kawasan Cikepuh atau dahulu dikenal dengan Cibanteng. Keindahan alam Ciletuh yang mulai termasyhur, ternyata mampu menyihir Charles Edgar Duperon atau Duperon untuk turut menapakkan kakinya di wilayah selatan Sukabumi. Dia merupakan seorang penulis esai asal Belanda sekaligus sastrawan ternama dunia. Berdasarkan catatan sejarah, Duperon membuka usaha penggilingan padi di sekitar kawasan Ciletuh. Keberadaannya semakin menjadikan Ciletuh sebagai kawasan yang cukup ramai dikunjungi orang. Ciletuh dinilai sebagai tempat yang cukup menjanjikan bagi kemajuan pemerintahan Belanda. Mereka sempat memutuskan untuk membuat jalur kereta api yang menghubungkan antara Ciletuh dengan Bandung. Kawasan Ciletuh pernah dijadikan sebagai pusat bisnis bangsa Belanda, salah satunya dengan dibangun perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa. Bahkan Ciletuh juga menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan luar negeri. Kala itu mereka menamakannya sebagai Balai Kambang. Di sekitar Ciletuh juga dibuka taman bunga untuk melengkapi keindahan perpaduan alam berupa areal persawahan dengan banyaknya air terjun, salah satunya Cimarinjung. Guys, di sini terdapat tebing ya. Agak lumayan sempit juga.
Tapi bagus sih buat foto-foto. Dan ini pagar nampak baru ya guys. 2 tahun ke belakang nih pagar di sini masih bambu ya. Dan sekarang udah terlihat perubahannya. Dan di sebelah sana terdapat tebing-tebing ya. Curam banget. Tapi bagus sih buat foto-foto juga. Jadi selain tadi di atas ya, kalian juga dapat melanjutkan perjalanan ke bawah. Nah, dan kalau di bawah sini agak sedikit lebat ya pohonnya. Ya. Dan di atas kalian harus menaiki anak tangga dan juga menuruninya. Suasana di sini tenang ya guys, adem. Intinya jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Guys, selain kalian bisa foto di atas tadi, kalian juga bisa foto di bawah ya guys. Dan di curug ini juga menyediakan 2 view foto ya, view atas dan view bawah. Dan untuk view bawahnya sendiri tuh penuh bebatuan ya, dan juga masih banyak hutan-hutan lebatnya. Kalau tadi kita sudah melihat curug ya guys, kali ini kita melihat pantai ya. Nah, jadi sejarahnya Geopark Ciletuh Sukabumi ini yaitu sudah ada di masa penjajahan Belanda dulu. Dahulu orang-orang Belanda itu masuk ke Ciletuh, Pelabuhan Ratu sama ujung genteng yang ada di Sukabumi. Di UNESCO telah mencatat ada 13 geopark yang ada di dunia ya guys. 2 diantaranya berada di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan di Sukabumi. Jadi geopark itu taman bumi ya guys. Jadi semacam arkeolog dulu itu bahwa geopark itu sudah berada jutaan tahun yang lalu guys. Dan menurut sejarah bahwa Ciletuh ini bukti sejarah ya, sejarah munculnya Pulau Jawa yang ada di Indonesia ini. Ini guys, kembali bersama gua Story Joster, dan gua sekarang berada di Curug Sodong ya namanya. Jadi Curug Sodong itu curug kembar ya guys. Ini nampak di belakang saya ini. Pemandangannya sangat indah sekali, didominasi dengan pohon-pohon ya. Ada pohon kiara juga di belakang. Kali ini gua berada di Curug Sodong ya guys. Jadi Curug Sodong ini terletak di Desa Cuaru, Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ya guys. Dan di samping saya udah ada Mang Juandri ya. Jadi Mang Juandri ini penduduk sekitar Curug Sodong. Jadi Mang, gimana asal nama Sodongnya itu? Oh iya. Jadi begini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat kawan-kawan Geopark Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya bersama Kang Juli ya. Oh ya, Kang Juli berada di destinasi wisata Curug Sodong atau Curug Kembar, atau juga bisa dipanggil Curug Pengantin. Ini curug ada di belakang saya. Mungkin kelihatan dari tadi juga ya. Oh Kang, ya. Jadi asal usul penamaan Curug Sodong ini gimana Kang? Sejarahnya? Oh iya, Curug Sodong ini terletak di kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi. Destinasi ini dinamai Curug Sodong. Destinasi ini memiliki Curug Sodong ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Dinamai Curug Sodong karena di balik air terjun terdapat cekungan yang menyerupai gua. Dalam bahasa Sunda, cekungan yang menyerupai sebuah gua itu dinamai Sodong. Oh, ya, makanya ini curug ini dinamainya Curug Sodong. Ya begitu kan. Dan selain nama dari Curug Sodong juga ada lagi nama dinamainya Curug Kembar. Curug Kembar. Kenapa juga? Karena aliran air di atas tersumbat oleh batu yang begitu besar
sehingga jalurnya air itu terbelah menjadi dua. Makanya disebut curug Makanya disebut curug kembar, begitulah kan. saya dengar juga di sini katanya curug pengantin ya. Nah, itu curug pengantin itu karena sama itu kayak tadi penjelasannya. Karena air yang jatuh dari atas itu bersamaan. Jadi kayak pasangan pengantin. Diistilahkan kayak pasangan pengantin yang pasangan pengantin yang bersamaan gitu ya, bersama-sama. Jadi dalam arti curug pengantin, curug Sodong ataupun curug kembar ini intinya itu adalah sebuah destinasi wisata yang ada di salah satu geopark yaitu Sukabumi yang juga paling sentral di sini. Oke, jadi sekian penjelasan dari si Akang yang ada di sini. Oke. Terus diikutin video saya di story juga. Baik lagi bersama gua. Dan kita mau perjalanan ke atas ya guys. Namanya tuh Curug Kanteh ya. Curug Kanteh. Areanya dari Curug Sodong ke atas kurang lebih sekitar 20 menit ya guys. Di sini areanya menanjak, masih banyak pepohonan. Atas kita menaiki anak tangga ya guys. Ini masih alami sekali. Tuh. Perjalanannya cukup melelahkan ya guys. Harus melewati beberapa anak tangga. Dan untuk kalian yang mau kesini berhati-hati ya. Soalnya area sini masih banyak lumut-lumut ya. Jadi agak guys. Di sepanjang perjalanan kita ada jembatan ya guys tuh. Ya. Dan disuguhi dengan sungai yang di bawah sangat alami. Ini dia yang namanya Curug Cikanteh ya guys. Kenapa dibilang Curug Cikanteh? Karena mata airnya berasal dari sungai yang namanya Sungai Cikanteh ya guys. Bisa kalian lihat di belakang, indah banget kan curugnya. Di sini termasuk destinasi wisata juga yang ada di Sukabumi. Jadi kalau kalian ke Sukabumi jangan lupa curug yang namanya Curug Cikanteh ya guys.